Perjalanan adalah sebuah candu yang mampu menarik kau kembali untuk melakukannya lagi. Maka semakin kau kenang perjalanan itu, maka semakin dalam kau akan ditarik ke masa lampau. Maka ketika kau sudah siap untuk melakukan perjalanan itu kembali, maka ingat bersama siapa kau akan melakukannya. Bukankah kawan perjalanan adalah cerminan suatu tujuan yang akan kita capai? Maka semakin kau yakin dengan kawan perjalananmu, tujuan untuk sampai itu semakin dekat. Untuk itu dalam melakukan pendakian, hal wajib yang pertama yang harus dilakukan adalah bersama siapa kita akan melakukan pendakian gunung. Halo sahabat alam, inilah cerita kami saat melakukan pendakian Gunung Rinjani. Awal mula setelah checklist peralatan kelompok telah terkumpul jadi satu, kami coba untuk mengetes satu demi satu. Seperti kompor bisa menyala dengan normal apa tidak, tenda bisa berdiri dengan kokoh apa tidak. Setelah semuanya sudah siap, saatnya kami berangkat menuju kaki Gunung Rinjani. Tepatnya berada di Desa Sembalun, Lombok Timur, NTB. Gunung Rinjani merupakan salah satu Seven Summit Indonesia yang mewakili wilayah Sunda Kecil. Dan salah satu gunung yang terindah dan terlengkap di Indonesia karena semua ada. Mulai dari danau, savana, goa, puncak, pemandian air hangat, dan yang terbaru adalah mirip Jurassic Park seperti kata pendaki lain. Karena kami kemalaman tiba di Desa Sembalun mengakibatkan penginapan sudah tutup semua. Mau tak mau kami harus mencari alternatif lain. Untungnya ada salah satu masjid yang mempunyai tempat persinggahan. Akhirnya pagi pun telah menyapa dengan anggunnya. Mata yang masih terasa kantuk karena kualitas tidur yang tidak begitu nyenyak kami abaikan. Kami langsung membagi tugas sebagian mengantar motor ke Desa Torean. Karena kami akan naik melalui Sembalun dan akan turun melalui Desa Torean. Sampai di Desa Torean kami langsung mencari tempat parkir. Sedikit informasi bahwa tarif parkir motor 20.000 per motor tanpa ada waktu. Itu yang kami temui. Dan sebagian kawan pergi menyiapkan konsumsi untuk disantap pagi ini dan nanti siang. Logika tanpa logistik sama dengan anarkis. Seberes makan pagi, kami langsung bergegas ke Balai Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengurus simaksi. Sampai di lokasi, kami langsung dituntun oleh petugas untuk melakukan registrasi dan lain-lain. Oh iya, jangan lupa cek kesehatan langsung. Biaya per orang 20.000. Lokasinya dekat dengan Gapura sekitar kurang lebih 20 meteran. Setelah pengecekan kesehatan selesai aman dan terkendali, barang bawaan kami diceklis oleh petugas. Yang disita adalah tisu basah. Salah satu alasan pendakian bisa dilakukan tembak langsung ke Pelawangan ya menggunakan ini nih kuda besi ini. Informasi lanjutan bagi sahabat alam yang akan melakukan pendakian ke Gunung Rinjani via Sembalun, setahu kami hanya ada 2 jalur atau pintu masuk untuk memulai pendakian, yaitu start Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menuju pintu pertama yaitu Bukit Telu dan Kandang Sapi. Akhirnya kami tiba di Bukit Telu setelah diantar menggunakan pick-up dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Tanpa basa-basi lagi, kami langsung menancap gas memulai pendakian ini. Tepatnya perjalanan ini dimulai pada pukul jam 11 siang untuk menuju pos 1. Sebagai informasi tambahan bahwa menggunakan pickup dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menuju ke Kandang Sapi atau Bukit Telu, sahabat alam bisa bergabung dengan kelompok pendaki lain maksimal 12 orang. Tarif 200.000 jadi bisa patungan. Waalaikumsalam, para tamu silakan masuk. Wahai para pendaki, silakan memasuki gerbang. Iswandi Sahrizal. Oke. Kembaran nama Hasan, silakan. Dan saya, sekali lagi, Muhammad Ramda. Jadi, salah satu keuntungan nebeng menggunakan pickup dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menuju pintu masuk yaitu Kandang Sapi atau Bukit Telu mampu menghemat waktu 1,5 sampai 2 jam lebih. Jamur kebahagiaan. Ini dia. Mas sudah. Ayo kita jalan. Luar biasa, alhamdulillah. Dan dari pintu masuk Kandang Sapi sudah ada ojek yang siap mengantarkan sahabat alam untuk sampai ke pos 2. Karena ojek hanya bisa sampai di pos 2. Untuk tarif biasanya dibanderol 180.000 per orang dan barang bawaan. Atau bisa juga hanya menitipkan barang bawaan, tarifnya tentunya lebih murah yakni dibanderol 70.000 sampai 100.000 lebih. Kembali lagi tergantung hasil tawar-menawar sahabat alam.
Atau sahabat alam bisa naik ojek di persimpangan antara Bukit Telu dan Kandang Sapi untuk sampai di pos 2. Ini adalah penampakan motor yang siap mengantarkan sahabat alam sampai ke pos 2. Mendaki gunung merupakan sebuah proses di mana kita bisa mengenal sisi-sisi yang terdalam yang ada di dalam diri ini, mengenal batas kemampuan sejauh mana, melihat kondisi fisik semampu apa ya bisa diajak kompromi, memperdalam konektivitas antara hati dan pikiran, terutama ego dalam diri ini, mampukah ia bijak dalam bersikap, mengambil keputusan, berkomunikasi antara kawan pendaki, dan proses-proses alami yang terjadi dalam diri ini. Perjalanan dari Bukit Telu menuju pos 1 merupakan lukisan indah dari Sang Pencipta untuk dinikmati. Melihat sapana Gunung Rinjani dari Tia Sembalun yang begitu indah dan cantik, maka sungguh sayang kalau tidak dinikmati. Ini adalah penampakan pos 1 dari kejauhan. Setelah menempuh 1 jam perjalanan dari Bukit Telu, akhirnya kami sampai. Dunia pendakian saat ini sudah sangat booming. Sudah barang tentu banyak digemari oleh kaula muda-mudi, di mana masing-masing dari mereka memiliki tujuan dan alasan sendiri kenapa ia mendaki. Mendaki gunung merupakan salah satu olahraga ekstrim. Untuk itu, selain persiapan fisik, mental, peralatan, dan informasi, ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu bersama siapa sahabat alam akan melakukan pendakian. Ini adalah pangkalan ojek yang berada di pos 2. Bagi sahabat alam yang menggunakan jasa ojek, pengantaran hanya sampai di pos 2. Lumayan mampu menghemat tenaga dan waktu kurang lebih selama 2 jam perjalanan. Di pos 2 ini merupakan sumber mata air terakhir menuju ke Pelawangan Sembalun. Bagi sahabat alam yang kekurangan air bisa mengambil air di sini. Ataupun nanti di Pelawangan malas untuk mengambil air ke sumber mata air yang di Pelawangan. Jadi perbanyak ambil air di sini. Kalau malas ngambil air nanti di sumber mata air yang ada di Pelawangan. Di pos 2 ini kami manfaatkan untuk isoma, istirahat, sholat, dan makan. Jangan terlalu terlena di pos 2 karena perjalanan sangat-sangat masih panjang. Santapan makan siang kali ini kami hanya memakan nasi bungkus yang kami beli dan membuat mie. Dan di pos 2 merupakan tempat pengecekan simaksi sekaligus menyerahkan ke petugas. Jadi bagi sahabat alam yang mencoba menerobos tanpa simaksi, jangan dicoba ya, karena pendakian ilegal itu tidak baik. Perjalanan sudah ditempuh 1 jam 40 menit dari Bukit Telu menuju pos 2. Pos 2 menuju pos 3, trek kian mulai menanjak. Oke sahabat alam, kita kembali lagi kenapa begitu penting bersama siapa sahabat alam akan melakukan pendakian. Jawabannya adalah ketika kita pergi dalam kondisi selamat, pulang juga harus selamat sampai rumah. Di mana banyaknya fenomena pendaki ditinggal oleh rombongannya, menyebabkan pendaki yang ditinggal bisa saja tersesat, bisa saja kelaparan atau kehausan, dan yang terparah adalah pendaki yang ditinggal bisa saja terkena oleh hipotermia dan bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Dengan kita mengenal kawan mendaki, paling tidak kita bisa memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Jadi, bagi sahabat alam yang berencana akan melakukan pendakian, lebih selektif dan lebih bijaklah dalam memilih kawan mendaki gunung. Dengan begitu, selain pendakian gunung jadi menyenangkan, ada rasa aman yang menyatu dalam hati, ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan, entah itu ilmu survival di alam, saling support, kerjasama, leadership, dan banyak lagi. Terutama sahabat alam memilih mendaki gunung bersama kawan yang pernah ke gunung tersebut. Sedikit tidak sahabat alam tidak akan mengeluarkan tenaga ekstra untuk menggali informasi lebih dalam. Karena informasi juga begitu sangat penting dalam dunia pendakian gunung. Ini adalah tanda kami sudah sampai di pos 4 setelah berjalan kurang lebih selama 6 jam dari Bukit Telu. Tak ingin terlalu membuang banyak waktu, kami hanya memanfaatkan istirahat dengan menyeduh kopi dan kembali bergegas menuju Bukit Penyesalan.
Karena sore semakin tenggelam dan berada di jalur Bukit Penyesalan waktu gelap gulita itu tidak baik. Semakin gelap gulita, maka suhu akan semakin dingin. Jadi untuk mengembalikan suhu badan agar tetap hangat, yaitu dengan terus bergerak meski melangkah 1, 2, 3 tapak, lalu berhenti sejenak, lalu kembali bergerak kembali. Seperti kata para pendaki yang pernah melewati jalur Bukit Penyesalan ini, Bukit Penyesalan memang membuat yang mendakinya menjadi menyesal, karena trek jalur yang kian menanjak tanpa ampun dan panjang. Dan perasaan akan muncul secara tiba-tiba, mau balik arah sudah perjalanan sejauh ini, mau melangkah maju kita tidak tahu ujung dari jalur Bukit Penyesalan ini. Jam 8.40 menit. Yes, Pelawangan. Sudah berjalan sejauh ini, sudah menghabiskan kurang lebih waktu 10 jam. Menguras begitu banyak tenaga, pikiran, dan mengantuk dan dirikan tenda, membuat makan malam dan tidur.